Bapak Ibnu Hamdun selaku Dzurriyyah Pondok Pesantren NH. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik. Ini saya manggilnya Bapak, Gus, atau Kiai, Ustadz? Terserah aja. Oke Bapak. Bapak, ini saya mau tanya-tanya tentang persiapan acara Haul Akbar ini, Bapak, gimana? Untuk Haul Akbar sebenarnya itu 2 tahun yang lalu kita ingin mengadakan. Nah, karena komunikasi masih kurang terbangun dengan bagus, maka kami undur pada tahun ini, ya tanggal 20 ini. Nah, persiapannya yang jelas di samping kita menghubungi teman-teman alumni, apalagi sekarang teknologi informasi sudah sedemikian rupa, nampaknya begitu kita upload di WA dan yang lain-lain, itu antusias alumni cukup bagus, sehingga kami pun sangat bersemangat. Akhirnya kita putuskan setelah Idul Fitri kita bentuk panitia untuk melaksanakan Haul Akbar. Kebetulan tahun ini yang ke-10. Sebelumnya tidak menggunakan istilah Haul Akbar, tapi karena ini mengundang seluruh alumni, yang mengadakan alumni seluruhnya ditanggung oleh alumni, kita ingin takzim kepada guru, antusias sekali namanya. Oh iya. Dan tujuan diadakan acara mungkin Bapak? Terima kasih. Tujuan diadakannya Haul Akbar kali ini berawal dari keinginan dari beberapa teman alumni, karena sementara ini silaturahim alumni itu tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh, tapi hanya beberapa alumni yang datang dengan kehendak sendiri. Maka dengan program Haul Akbar yang ke-10 ini, alhamdulillah dikomandani oleh pengurus Ulin Nuha, dan pada hari ini alhamdulillah yang datang luar biasa. Alhamdulillah. Dan antusias alumni dan masyarakat sendiri gimana Bapak? Alhamdulillah, antusias alumni pada awalnya kami itu sebenarnya ragu-ragu, tapi setelah kita launching pada waktu itu, launchingnya pada saat kegiatan rutin Ulin Nuha Triwulan tiap 3 bulan sekali. Jadi Sabtu Legi itu ada triwulan di makom Pak Yai. Biasanya yang datang itu sekitar 400-500. Kita launching, sudah kita mau mengadakan Haul Akbar. Ternyata sambutan kemudian di grup itu luar biasa. Akhirnya semangat sekali kita. Jadi antusias, termasuk warga sendiri sangat mendukung. Itu yang di jalan-jalan itu warga yang banyak. Jadi kita komunikasikan dengan Pak RT, dengan warga Jalan Keramat. Alhamdulillah beliau mau membantu, antusias sekali, karena pondok ini sudah menyatu dengan masyarakat. Iya, jadi tidak hanya milik pengasuh, tidak hanya milik Dzurriyyah, tapi masyarakat sangat beruntung dengan adanya pesantren. Ekonominya meningkat, sehingga mereka ada apapun di pondok itu mereka sangat-sangat membantu. Harapan untuk pesantren dan alumni sendiri apa? Harapan dari pesantren, semua alumni yang pernah belajar di Pondok Pesantren Al-Quranul Huda sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau pengasuh almarhum Al-Maghfurlah Romo Kiai Jatulan Syukur, semua santri Nur Huda jangan sampai lupa ngajar Al-Quran. Barangkali dengan kebersamaan pada hari ini, teman-teman nanti pulang dari Haul Akbar ini, karena sudah bertemu dengan teman-teman yang lain, barangkali membagi kegiatan di rumahnya ngajar Al-Quran, sehingga yang belum mengajar akan tertarik dengan untuk mengajar Al-Quran itu sendiri. Ya. Yang terakhir nih Bapak, pesan untuk jamaah TV 9. Pesan kami, alhamdulillah TV 9 hadir meliput acara ini. Kami juga termasuk pemirsa TV 9. Di sana kita sering melihat beberapa kegiatan, khususnya NU-nya yang kental, karena memang TV 9. Oleh karena itu kami berharap mudah-mudahan TV 9 dengan kerjasama seperti ini semakin hari semakin maju, semakin baik, pemirsanya semakin bertambah, sehingga informasi yang betul tentang NU, informasi yang betul tentang agama bisa dimunculkan oleh TV 9. Dan saya terima kasih kepada TV 9, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ajak lagi untuk meliput berbagai kegiatan di Pondok Pesantren Nurul Huda ini. Oke Bapak, terima kasih atas
atas waktunya, semoga bermanfaat. Dan Mirsa TV 9, jangan kemana-mana, tetap saksikan Kiswa Event hanya di TV 9 Nusantara. Santun menyejukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadukallah ala ni'amika zahiratan wa batinah, wa nusalli wa nusallimu ala rasulika wa nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammad al-mawsufi bis-sidqi wal amanati wat tablighi wal fatanah, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du, para asatidz, para kiai, para alumni, para santri yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini saya dapat bersama-sama hadirin dan hadirat yang berbahagia untuk menghormat acara haul yang ke-10 dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Manan Syukur. Semoga amal-amal kita di samping memberikan manfaat dan pelajaran bagi kita, juga bermanfaat kepada almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Manan Syukur yang kita cintai. Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya ikut hadir di sini karena rasa hormat saya kepada teman seperjuangan saya. Saya dengan Al-Maghfurlah ini sebetulnya kalau dilihat jalur pendidikannya hampir sama, sama-sama santri di pesantren Tebuireng, sama-sama santri di pesantren Tambak Beras dan lain-lain. Tapi saya mulai kenal Kiai Manan ini justru baru di Singosari. Baru di Singosari saya ketemu dengan Kiai Manan. Di Singosarinya saya lebih dulu beberapa tahun sebelum Kiai Manan datang ke sini. Tapi akhirnya saya dengan Kiai Manan sama-sama mengabdi di tengah-tengah masyarakat Singosari ini, sama-sama menjadi guru di madrasah-madrasah Ma'arif Singosari sini, sama-sama aktif di tengah-tengah masyarakat menjadi pengurus organisasi NU di Singosari sampai beliau wafat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal-amal baik yang telah beliau lakukan selama hidup di mana saja beliau ada dan yang terakhir di Singosari. Yang hadir ini insya Allah sebagian banyak adalah alumni, mantan-mantan murid dan santrinya Kiai Manan
Kita semua bangga punya seorang guru yang banyak memberikan ilmu kepada kita, memberikan pelajaran secara tidak langsung juga kepada kita bagaimana caranya kita ini mengembangkan sebuah pendidikan, bagaimana kita ini caranya untuk bisa membangun sebuah pesantren, bagaimana kita ini bisa dihormati di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di tengah-tengah acara haul ini, yang paling bagus yang perlu kita upayakan adalah bagaimana semua alumni ini punya cita-cita melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Almarhum Kyai Manan. Bangunlah pondok-pondok pesantren di tempat-tempat Anda. Bangunlah majelis-majelis taklim di tempat-tempat Anda. Bangunlah pelajaran-pelajaran dan pondok-pondok tahfidzul Quran di pesantren-pesantren desa-desa Anda. Itu merupakan kepanjangan dan kelanjutan dari perjuangan Kyai Abdul Manan ini. Kata Imam Syafi'i, wa khairun nasi dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadidan. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang mempunyai keturunan dari orang-orang yang baik-baik. Tapi dia tidak puas hanya dengan keturunan atau santri dari orang-orang yang baik, tapi aqama li nafsihi syarafan jadida. Dia sanggup membangun kedudukan yang baru, kegiatan-kegiatan yang baru, pusat-pusat pembelajaran yang baru, sebagai satu bukti keberhasilan kita dan keberhasilan guru-guru kita. Aqama li nafsihi syarafan jadida. Saudara-saudara, dalam kesempatan waktu yang terbatas ini, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan serba singkat. Saya yakin di antara saudara-saudara yang hadir ini juga banyak yang ingin jadi kiai seperti Almarhum Kyai Manan. Kan begitu toh? Kan ingin menjadi seperti Kyai Manan. Ingin jadi kiai, ingin jadi guru di tengah-tengah masyarakat. Kita ingin meniru dan meneladani beliau. Nah, kalau Anda ingin menjadi kiai, kalau ingin benar-benar menjadi kiai itu ada pakemnya. Tidak asal orang kopiahan putih pakai serban itu mesti kiai, tidak. Ada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi kiai beneran. Pertama, kiai itu pasti pertama mempunyai ilmu yang dalam dan luas di atas rata-rata masyarakatnya. Jadi ilmunya, kedalaman dan keluasan ilmunya, terutama ilmu agama, itu berada di atas rata-rata masyarakat di mana kiai itu berada. Nah, oleh karena itu, kalau Anda di satu tempat ingin jadi kiai yang berhasil di sana, maka kedalaman dan keluasan ilmu Anda harus di atas masyarakat yang ada di sana. Tidak cukup hanya punya gedung yang mewah, punya tanah yang luas, pengikut yang banyak. Jangan seperti yang baru-baru ini menghebohkan Indonesia yang disebut dengan Dimas Kanjeng gitu. Dia nggak punya ilmu yang dalam dan luas di atas rata-ratanya. Dua, syarat menjadi kiai itu adalah punya keutuhan akhlak. Akhlaknya paripurna, lengkap, sikap dan perilakunya terpuji,
dapat menjadikan teladan bagi masyarakat. Akhlak ini tidak selalu nempel dengan ilmu. Kadang-kadang orang itu ilmunya banyak, tapi akhlaknya kurang bagus, itu gak punya potongan jadi kiai. Maka akhlak kiai itu harus bagus, karena kiai itu menjadi teladan bagi masyarakatnya. Ini 2. 3, hidupnya kiai itu dekat dengan masyarakat. Hidupnya kiai itu dekat dengan masyarakat kecil. Orang selalu berhubungan dengan kiai dalam hal-hal kecil-kecil. Mau memberikan nama anaknya saja juga sowan kepada kiai. Mau bangun rumah minta doa kepada kiai. Ada orang sakit, kiainya itu yang datang untuk menjenguk kepada anak yang sakit itu. Ada muridnya yang sakit juga, kiai itu datang ke rumah muridnya itu. Tidak gengsi-gengsian kiai itu biasanya. Itu karena apa? Karena itba, mengikuti akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu kalau ada sahabatnya yang sakit atau keluarga sahabatnya yang sakit, beliau datang mendoakan di rumah sahabatnya yang sakit itu. Ya, ini dilanjutkan oleh akhlak-akhlak para kiai itu, dekat dengan rakyat. Saya pernah ngomong dengan salah seorang guru besar di UIN Jakarta. Bedanya ulama dari pesantren dan ulama dari kampus. Itu kalau ulama dari pesantren itu tambah pinter, tambah dekat dengan rakyat. Kalau ulama kampus tambah pinter, itu biasanya jauh dari rakyat dan lebih dekat dengan birokrat. Itu kalau zaman ngundang profesor begitu, suruh diundang untuk bersama-sama jenengi anaknya, itu gak mesti teko itu. Tapi kalau yang ngundang itu gubernur, itu biasanya datang. Nah, itu beda akhlak antara ulama pesantren dengan ulama kampus. Itu saya pernah bicara itu dengan guru besar kampus, termasuk Azumardi Azra. Saya ajak bicara masalah itu, ngaku juga, iya betul itu bedanya. Kedekatan dengan rakyat, ulama kampus kalah dengan ulama pesantren. Nanti saya akan cerita sedikit tentang Kiai Manan. 4, sifatnya kiai itu diakui oleh masyarakatnya sebagai orang yang terhormat, orang yang berpengaruh. Pengakuan masyarakat. Belum tentu orang yang ahli agama, belum tentu orang yang ngerti banyak ilmu itu diakui oleh masyarakat sebagai orang yang dianggap berpengaruh, itu belum tentu. Almarhum Menteri Agama Profesor Musmukti Ali dulu, itu seorang alim, tamatan pesantren, pandai baca kitab kuning. Beliau seorang profesor, tapi belum ada, beliau sendiri ngaku belum pernah dipanggil kiai oleh masyarakat. Jadi kiai itu juga ada potongan itu, potongan kiai. Oleh karena itu 4 hal ini, ilmunya dalam dan luas di atas rata-rata masyarakatnya, akhlaknya bagus sehingga layak dijadikan teladan, hidupnya dekat dan intim sekali dengan masyarakat, dan dia diakui oleh masyarakat sebagai orang berpengaruh. Ini yang perlu anda sekalian capai kalau ingin menjadi kiai. Kalau saya ini agak sedikit barangkali aneh, kok ada profesor hidup di tengah-tengah kiai. Itu bukan karena profesornya, ya karena santrinya itu yang menyebabkan, watak yang dibina oleh santri. Nah, sekarang banyak sekali orang-orang yang ingin dipanggil kiai tapi tidak memiliki 4 syarat kekiaian itu. Nah,
Sekarang alumni-alumninya, santri-santrinya Al-Maghfurlah Kiai Manan, kalau ingin jadi pesantri, persiapkan diri Anda memiliki sifat-sifat 4 tersebut. Kiai tersebut sebagai pewaris para nabi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, yang sepotong hadis kecil disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dari Anas, kiai atau ulama itu ahli waris nabi. Ahli waris dalam bidang apa? Nabi nggak punya harta banyak, Nabi gak punya kedudukan dan jabatan yang bisa dibagi-bagikan. Ulama, kiai menjadi pewaris Nabi itu 2 hal yang utama. Adalah ulama mewarisi sebagai pengajar atau guru, dan 2 ulama sebagai teladan. Teladan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Orang selalu menjadikan ulama itu contoh hidup. Sampai kadang-kadang saking taatnya, saking inginnya kita itu mengikuti, meniru ulama. Kadang-kadang kalau kiainya pakai kacamata saja, santri-santrinya semua rame-rame beli kacamata. Jadi ada kacamata seragam karena ikut kiainya pakai kacamata. Sampai hal-hal yang kecil, itu ulama itu dijadikan teladan, dijadikan contoh oleh masyarakatnya. Itu sebabnya maka untuk menjadi ulama ini tidak sekedar asal orang itu ngaku-ngaku atau menawarkan diri sebagai kiai. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami juga dari Anas. Ad-Dailami meriwayatkan hadis begini, al-ulama'u salasatun. Ulama itu ada 3 macam. Yang pertama, rajulun asabi ilmihi wa asan nasu bihi. Ada kiai yang beliau ini selama hidupnya hidup sesuai dengan ilmunya, dan orang-orang lain yang ada di sekitarnya dapat ikut hidup seperti hidupnya kiai itu. Rajulun asyabi ilmihi wa asan nasu bihi. Seperti Al-Maghfurlah Kiai Manan ini, beliau hidup dengan ilmunya dan orang-orang lain ikut menikmati hidup dengan ilmunya kiai itu. Tapi ada orang yang disebut kiai yang tidak demikian, yaitu yang disebut dalam hadis itu rajulun asan nasu bihi wa ahlaka nafsahu. Ada kiai yang rajulun asan nasu bihi, orang lain bisa hidup karena kiai, tapi kiai itu sendiri rusak atau merusak dirinya sendiri. Itu namanya orang lain dapat manfaatnya, tapi kiai sendiri itu tidak dapat memanfaatkan ilmunya. Ini sekarang banyak. Yang ketiga, rajulun asa bi ilmihi walam ya'is bihi ghairuhum. Kiai yang bisa hidup dengan ilmunya, tapi orang lain tidak dapat manfaat apa-apa. Kiai yang mana yang harus kita teladani? Tentu kiai yang pertama tadi, rajulun asya bi ilmihi wa asan nasu bi. Kalau kita hari ini mengenang pada Kiai Manan, beliau itu memenuhi syarat untuk menjadi kiai yang nomor 1 tadi itu. Ilmunya diberikan, ilmunya digunakan untuk hidupnya dan orang-orang lain yang ada di sekitarnya, para santri, para alumni dan masyarakatnya. Itu kiainya. Sekarang
Mungkin di antara saudara-saudara ini sudah jadi kiai-kiai baru di daerah-daerahnya, punya pesantren-pesantren baru, punya lembaga-lembaga pendidikan baru. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pesantren itu juga mempunyai sifat-sifat khusus. Tidak semua orang yang kumpul di satu tempat bareng makan, bareng tidur itu sudah dapat dikatakan nyantri, itu tidak. Ada yang dinamakan etos pesantren. Etos itu bahasa Yunani, artinya itu semangat. Semangat pesantren ada. Kalau semangat pesantren tidak punya etos-etos ini, maka itu sebetulnya kurang tepat dinamakan pesantren. Mungkin lebih tepat dikatakan asrama saja. Sekarang banyak muncul itu asrama-asrama yang disebut pesantren itu. Tapi sebetulnya itu kurang tepat dikatakan pesantren, sebab pesantren itu juga punya pakem. Pesantren itu punya 5 sifat khusus. Pertama, pesantren itu harus agamis. Agamis artinya kehidupan di pesantren itu penuh dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ada jamaah, ada pujian, ada wiritan, ada tahlilan, ada manakiban, ada dibaan, sholawatan, dan yang lain-lain. Itu yang kita sebut agamis. Bahasa menterengnya disebut religius. Maka semua pesantren yang benar adalah pesantren yang agamis, pesantren yang religius itu. Setiap saat kegiatan agama ada di tempat itu. Kedua, kehidupan pesantren itu harus merakyat. Kehidupan dalam pesantren itu santri-santrinya itu merakyat. Ini yang dinamakan istilah anak sekarang itu populis, merakyat. Merakyat sekali. Dekat dengan kehidupan orang kecil. Kalau ada kerja bakti, santri-santri ikut. Ada kegiatan masyarakat banyak, santri ikut. Pokoknya santri-santri itu harus bisa bercampur membaur dengan suasana kehidupan rakyat kecil. Itu yang kami alami sendiri waktu jadi santri di pondok-pondok pesantren itu. 3, ada kesetaraan. Dalam pesantren itu tidak ada ini anaknya bupati harus tempatnya di sana, ini anaknya mudin harus tempatnya di sana, ini anaknya tukang sapu tempatnya di sana. Enggak ada pembedaan itu. Setara semua dianggap sederajat. Itu yang disebutkan watak pesantren yang ketiga adalah egaliter. Egaliter itu setara. Saya yakin bahwa di pesantren di sini tidak ada yang khusus anaknya bupati, itu kan enggak ada tuh. Nggak ada, atau anaknya wakil bupati nggak ada, sama hidup bersama, tidur bersama. Lalu keempat, kehidupan pesantren itu adalah santun sekali, santun, bahasa menterengnya disebut etis, ramah, tidak angkuh, dan sopan. Santri-santri itu selalu menjaga sopan santun itu. Yang kelima, sifat dari pesantren itu adalah humanis, manusiawi, menghargai martabat manusia. Orang-orang mulai dari pengemis sampai pejabat masuk pesantren itu diperlakukan dengan manusiawi. Tidak kalau ada orang-orang yang katakan peminta-minta dibentak-bentak juga tidak. Tapi kalau ada pejabat masuk juga tidak dijemput berlebih-lebihan tidak. Kalau ada orang yang ditolong bersama-sama. Kalau ada yang sakit tanpa mau bertanya, kamu anaknya siapa?
dirawat bersama-sama. Karena apa? Sifat kemanusiaan kita, manusiawi, dan ini warisan dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dua hal yang kami sebutkan pertama dan kedua tadi, watak-watak kiai dan watak-watak pesantrennya. Sekarang kalau kita melihat ini, kita bandingkan dengan Al-Mahfurlah Kiai Manan sebagai figur kiai, sebagai sosok kiai. Saya kenal baik dengan Kiai Manan ini mulai beliau datang di Singosari. Dulu yang mengenalkan saya pertama itu adalah keluarga dari Kiai Manan yang sudah menjadi guru sanawiyah di Al-Ma'arif Singosari. Insya Allah namanya almarhum Ibnu Hajar. Saya diberitahu oleh Mas Ibnu Hajar ini saudara saya yang hafidh Al-Quran datang di Singosari sini. Loh, nah kalau bisa buat diajak sekali bersama-sama kita. Kata Mas Ibnu Hajar, ya begitulah harapan kami, tapi baiknya begini, sampai ajak dulu sowan kepada Kiai Nur Salim. Pada waktu itu yang jadi kepala sanawiyah di Singosari itu Kiai Nur Salim. Oleh Mas Ibnu Hajar, Kiai Manan diajak menghadap Kiai Nur Salim. Pagi harinya saya dipanggil oleh Kiai Nur Salim itu, Tolkah, itu Kiai Manan itu orang yang punya ilmu sekarang ini ada di Singosari sini, masih bertempat di Batu Gede. Bu itu diajak sekali untuk sama-sama di Madrasah Ma'arif sini. Nah saya matur, wonten pundi Kiai, waktu itu saya masih belum jadi mantunya ya. Sanawiyah apa Ibtidaiyah? Di Sanawiyah saja. Nah saya akhirnya menghubungi Mas Ibnu Hajar, Kiai Manan, ditawari kalau beliau bersedia untuk mengajar di Sanawiyah. Dan beliau mau. Alhamdulillah waktu itu Sanawiyah itu banyak kiainya. Sanawiyah itu ada Kiai Nur Salim, ada Kiai Arfad Kusairi, ada Kiai Nur Aziz, lalu tambah Kiai Manan, punya 4 kiai waktu itu. Beliau mengajar di sana bersama-sama saya, bersama-sama dengan guru-guru yang lain. Sampai akhirnya beliau itu pernah ngomong, kalau wirawiri beliau itu kalau pagi itu masih menjadi pedagang di pasar, ya pasar Singosari itu. Akhirnya lama-lama beliau itu disarankan teman-teman, Yai, kalau bisa tumbuk di Singosari saja, bisa ngajar di sini. Nah itu akhirnya nyewa rumah di muka ini, rumah ini. Sampai akhirnya rumah ini terbeli dan dijadikan tempat mengaji. Saya kebetulan tahu persis perjalanan beliau ini karena saya waktu itu lebih dulu daripada beliau. Dan beliau mulai itu istiqomah mengajar di rumah dan mengajar di Sabilillah. Ini Kiai Manan itu. Jadi kiai yang benar-benar ingin berhasil itu pertama syaratnya harus berilmu, alim, harus berilmu. Kedua, taat beribadah. Itu kita sebut abid. Jadi sama yang alim itu abid. Kalau kiai kok hanya pinter saja tapi ibadahnya nggak bener, itu ya nggak pantas dipanggil kiai. Kiai kok orang-orang Jumatan gitu maksudnya. Kiai itu rata-rata itu sembayangnya itu bukan hanya Jumatan, kalau malam bangun sholat tahajud. Saya tidak tahu persis apakah alumninya itu juga kalau malam juga sudah sergap tahajud seperti Kiai Manan apa belum. Kalau belum, jangan ingin seperti Kiai Manan nanti. Sebab apa? Kiai Manan itu termasuk orang ahli ibadah, malam tahajud. Tanya kepada keluarganya, kalau malam kan Kiai Manan itu kan ibadah. Nah ini abid. Ketiga, kiai itu mesti santun, tidak sombong, adib,
Adi orang yang santun. Saking santunnya, saya cerita ini. Kalau umur Yai Manan itu lebih tua daripada saya. Yai Manan lebih tua daripada saya umurnya. Tapi apa? Yai Manan ini waktu saya mengajar kitab Sahih Bukhari dan Ihya di masjid, itu beliau Yai Manan itu ikut mengaji di masjid bersama-sama dengan santrinya. Itu satu sikap santun yang luar biasa. Beliau datang pagi-pagi membawa kitab ke masjid bersama-sama dengan Kiai Rahmat dan Kiai Muslimin yang ngaji saya waktu itu di masjid. Beliau tidak pakai gengsi-gengsian ngaji dengan santrinya. Datang kira-kira 1 tahun barangkali lebih. Setelah santrinya tambah banyak, Yai Manan bilang gak bisa tepat bisa ngaji di sini karena kadang-kadang santrinya gak cukup waktunya untuk belajar di rumahnya. Ya sudah ya, kalau begitu sudahlah, lebih baik diganti aja ngaji di rumah aja dulu. Tuh, ini ada lagi yang saya masih terkenang itu. Yai Manan itu selama saya ada di sini dan beliau ada di sini, itu kalau mengundang ada acara-acara di pondok pondoknya nggak segede ini, masih kecil. Yai Manan itu datang sendiri ke tempat saya ngundang. Pak Tolha, makanya ada waktu hari ini, ada apa ya? Saya mau begini. Ya insya Allah nanti kami usahakan kami bisa ikut hadir. Datang ke Yai Nur Salim. Saya pernah ketemu Yai Manan itu di rumahnya Kiai Nur Salim. Karena ngaturi Kiai Nur Salim supaya datang di dalam acara-acara di pondok ini. Beliau ketemu saya, wah kebenaran sakjane nonton saking mriki kula nggih badhe ten Pak Tolha. Napa nggih ngaturi ini. Sekarang cara itu, akhlak semacam itu sudah banyak kita tinggalkan. Kalau sudah menjadi pengasuh pesantren, nggak mau datang kepada orang lain yang sama-sama seperjuangan itu. Yai Manan tidak datang. Ke Yai Nur Salim didatangi sendiri, ke Yai Arfat didatangi sendiri, ke Yai Nur Aziz didatangi, ke saya ya juga datang beliau. Nah, ini akhlak, kesantunan seorang kiai. Mudah-mudahan nanti kalau saudara-saudara menjadi alumni, watak semacam ini bisa dilanjutkan. Yai Manan itu juga aktif bermasyarakat. Mulai jadi suriah ranting NU Pagentan beliau itu, sampai menjadi suriah MWC NU Singosari. Bahkan waktu saya menjadi ketua cabang NU di Malang, beliau kami tarik untuk menjadi pengurus suriah di NU Kabupaten Malang. Saya pernah suatu malam mengantarkan Kiai Nur Salim dan mau Lailatul Ijtima di Ngluwo. Ngluwo itu mana ya? Sana ya? Ngluwo. Hujan-hujan gerimis. Kiai Manan dan Kiai Amin Wetan Pasar itu 2 kiai yang pada waktu itu juga pengurus NU bersama-sama. Saya memang mengantarkan Kiai Nur Salim pada waktu itu. Hujan-hujan dengan apa? Dengan pakai payung ini, godong gedang itu. Kita, itu Kiai Manan, pejuang, aktivis masyarakat, bukan sekadar mengajar, bukan sekadar jadi guru, tapi beliau adalah khadimul ummah. Ini anda sekalian kalau ingin jadi orang seperti Kiai Manan, tiru itu kehidupan kiai yang demikian itu. Nah, watak tersebut merupakan watak umum yang dimiliki para kiai yang berbeda hanya kadarnya saja. Kita dapat pelajari dari Siratul Ulama dan bisa kita sebut itu sebagai Da'bul Ulama. Watak-watak kiai itu begitu itu. Yai Manan sudah tidak ada di tengah-tengah kita, tapi beliau meninggalkan kita pekerjaan besar. Pondok beliau sudah menjadi pondok besar sekarang ini. Sekarang kami ingin pesan kepada masyarakat pesantren ini. Sekarang pesantren itu mempunyai tantangan-tantangan.
mempunyai hal-hal yang dihadapi pesantren itu berat juga. Sebab zaman sekarang ini tidak sama lagi dengan zaman yang pada waktu Yai Manan masih ada dulu. Sekarang ini pesantren di mana saja menghadapi masalah ini. Tantangan pertama adalah semua pesantren menghadapi pengaruh arus globalisasi. Globalisasi itu artinya pengaruh budaya yang berjalan di seluruh dunia ini sama. Masyarakat terbuka. Masyarakat di dunia sekarang ini sudah nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Apa yang terjadi di satu daerah akan diketahui di sini. Informasinya bebas. Kita setiap malam selalu mendengar bagaimana perang-perang di Timur Tengah. Orang Islam membunuh orang Islam sendiri di Timur Tengah sana. Sekarang ini Arab pada umumnya itu sudah tidak bisa kita jadikan imam di dalam kehidupan umat Islam. Negara yang paling kacau, negara yang paling berbahaya, negara yang paling tidak aman di dunia ini, itu 5 diantaranya itu semua negara Islam. 1 Syria, 2 Irak, 3 Afghanistan, 4 Yaman, 5 Nigeria, itu semua negara Islam saling membunuh antara satu dengan yang lain. Padahal ini yang mempengaruhi adalah orang-orang luar. Umat Islam diadu koyok jangkrik begitu. Akhirnya apa? Umat Islam sekarang yang terbunuh gara-gara konflik antara umat Islam ini lebih dari 15.000. Yang menjadi pengungsi pergi dari negaranya sampai ke Eropa, ke Jerman, segala macam itu jadi pengungsi. Itu lebih dari 30 juta. Jadi umat Islam sekarang jadi pengungsi di Eropa. Ini gara-gara apa? Ini gara-gara tadi itu. Ada pengaruh yang tidak sehat tadi itu. 2. Sekarang masyarakat kita di dunia ini dinamakan masyarakat yang hidup di dalam persaingan di semua bidang. Sekarang ini orang itu dalam menginginkan sesuatu itu diajak untuk bersaing. Bahkan sampai karena persaingan ini sudah merasuk pada kehidupan kita. Sekarang ini cari mantu saja juga bersaing. Mau belajar bersaing, habis belajar mau bekerja juga bersaing, mau mencari pemimpin, apakah pemimpin desa, pemimpin rakyat bersaing, semua bersaing. Mau bekerja juga bersaing. Nah, persaingan-persaingan ini memudahkan menyulut perpecahan di antara kita. Tidak semua orang yang datang membawa anaknya ke pesantren ini karena ingin anaknya itu menjadi orang yang benar. Kadang-kadang anak itu dibawa ke pesantren karena orang tuanya sendiri sudah tidak sanggup untuk ngerumat anaknya ini. Orang tuanya sudah merasa nggak kuat untuk ngerumat anaknya, akhirnya dibawa ke pesantren. Di pesantren sini tidak ada pemberitahuan, tahu-tahu anak yang asalnya sudah rusak ini dibawa ke pesantren, mempengaruhi teman-temannya di pesantren, akhirnya yang jadi rusak tidak cuma 1. Nah, ini banyak sekali. Kami punya data-data ini di beberapa pesantren terjadi hal semacam itu. Ini yang perlu kami ingatkan pada pesantren, terutama di sini. Semua ini itu menunjukkan itu memberikan peringatan pada kita bahwa pesantren ini harus kita selamatkan. Saudara-saudara, terima kasih. Sampai sekian saja yang bisa saya katakan. Sebagai seorang teman seperjuangan dengan Kiai Manan, saya menganjurkan agar supaya alumni-alumni yang ada ini dapat melanjutkan perjuangan yang telah ditinggalkan, diwariskan oleh Kiai Manan di tengah-tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan
inayah kepada kita semua dan memberikan riayah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup dalam bimbingan seorang guru lebih nikmat dan bernilai. Kiai Haji Abdul Manan Syukur. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Tolha Hasan dari Malang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Novia Fatmawati bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan terus Kiswah Event hanya di TV9 Nusantara. Santun menyejukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.